mana kematian itu berasal, Duran. Tiap-tiap yang bernyawa itu akan mati. Kullu nafsin Itu tidak diceritakan untuk kematian, botol. Oke, kalau dikatakan tiap-tiap yang bernyawa, kalau dikatakan tiap-tiap yang bernyawa akan mati, berarti di surga pun ada kematian dong, menurut ayat itu. Belum, kalau yang di surga kan belum. Itu kan berlaku di dunia. Berlaku di dunia. Ada di surga. Dosa, Adam di Taman Eden mati. Berlaku di dunia. Kalau Adam nggak berbuat dosa mati nggak? Kalau Adam tidak berbuat dosa ada kematian nggak? Yang enggak, yang dia di surga. Ya udah, berarti kematian adanya di mana? Di bumi atau di mana? Ya di bumi. Di bumi setelah Adam di bumi atau pas Adam di surga kematian itu adanya? Setelah Adam di bumi. Ya udah, berarti Anda mati gara-gara Adam. Lu yang enggak. Kan udah jelas ayatnya itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati. Oke, coba kita lihat yang berdosa Adam apa anaknya, dibacakan nih Kain kenapa ikut mati nih? Ntar ke situ nih ya. Saya Bukhari ya. Oke. Apa kata Nabi? Pertanyaannya ini Adam turun ke ini dosa waris nih dalam Quranmu nih, dosa waris dalam hadismu nih, baca. Mana? Kamu Musa yang telah Allah pilih dengan risalah ajarannya dengan kalimat firman-Nya, lalu kamu menyalahkan aku atas urusan yang telah ditakdirkan atasku sebelum aku diciptakan. Maka kemudian di sini Musa menyalahkan siapa? Di sini Musa menyalahkan siapa nih? Musa menyalahkan siapa? Menyalahkan Adam. Apa itu? Menyalahkan Adam. Dosa waris ya tuh ya. Musa menyalahkan Adam dong. Kamu yang telah mengeluarkan kami dari surga, betul nggak? Oke. Kamu Nabi telah mengeluarkan balas itu kan? Terus? Nabi Adam membalas, kamu Musa yang telah. Ayo tunjukkan bawahnya. Di sini Musa menyalahkan Adam nggak? Iya. Oke. Gara-gara Adam bukan manusia itu hidup di dunia. Iya. Gara-gara Adam atau bukan? Iya. Iya betul kan? Lalu Adam berkata apa? Itu kan sudah seperti itu. Memang kalau begitu ketika Anda di dunia ini Anda mati gara-gara Adam atau bukan menurut Musa? Ya bukan. Coba kok bukan? Coba Anda baca, hai Musa. Nah, ini salah satu yang sering menjeduk-jedukan kepala ke lantai, makanya koclak dia. Ini sama kayak yang bicara itu. Tidak, saya tidak pernah menjeduk ke lantai seperti Anda, Pak. Makanya Anda baca. Berdebat, Nabi Musa berkata kepada Adam, kamu adalah Adam yang dosa-dosamu telah mengeluarkan kamu dari surga. Itu kan dosa-dosamu. Kamu apa kami? Kamu apa kami? Kamu. Dosa-dosamu telah mengeluarkan kamu dari surga, ya kan? Kalau bukan karena Adam, kira-kira manusia di mana? Ya di surga. Di surga. Berarti Anda tinggal di dunia gara-gara Adam atau gara-gara Anda sendiri? Ya karena Adam. Ya udah, berarti Anda menanggung dosa Adam kan? Ya enggak. Oh enggak? Enggak. Kamu akan menjadi menanggung akibat dosa. Apa yang dikatakan Bang Duran dan Mbak Sofi itu ada sedikit banyaknya ada benarnya. Jadi di dalam hal tersebut kita sebenarnya tidak saling bertentangan. Dosa waris itu tidak ada. Gini loh. Dosanya Adam. Barang siapa yang Nih, saya kasih Anda contoh. Saya kasih Anda contoh. Ya. Kenapa di Indonesia ada tulisannya keturunan PKI? Kenapa? Karena dosa waris adalah status kita sebagai manusia berdosa. Ngerti kamu? Anak PKI itu karena statusnya anak PKI, walaupun pemberontakan PKI-nya itu dilakukan oleh bapak-bapaknya, tapi dia menanggung akibatnya. Selama statusnya tidak diputihkan, maka statusnya tetap anak PKI. Sama seperti kita. Dosa warisan itu bukan perbuatan dosa, kamu salah. Perbuatan dosa itu ditanggung sendiri-sendiri. Saya berdosa, nggak mungkin saya nanggung dosamu. Tetapi yang dinamakan dosa asal itu bukan perbuatan dosa. Dosa asal adalah status kita, hakikat keberdosaan kita. Ngerti kamu? Status kita itu manusia berdosa di hadapan Allah. Bayi lahir dalam Alkitab itu statusnya manusia berdosa.
Bayi lahir di dalam anak tuh nggak ada yang kertas putih, nggak ada itu. Kok kamu ketawa? Oke. Izin menjelaskan. Kalau 51 Izin masuk. Pertanyaannya gini, kamu Mbak, dari lawan masuknya kenapa dong. anak-anak jenderal itu Ya? Anda tahu nggak Kabil lahir di mana? Makanya saya selalu mengatakan apa? Contohnya anak pelacur. Yang melacur ibunya, yang nanggung dosanya. Akibatnya siapa? Anaknya. Kalau bapakmu koruptor, maka kamu tidak melakukan korupsi. Tetapi kamu menanggung akibat dari dosa yang dilakukan bapakmu itu. Iya, Karena kata-kata status kunci. karena status kamu anak koruptor. Jadi dosa asal itu bukan bicara perbuatan dosa yang ditebus Yesus. Ya, bukan kita mencuri lalu Yesus yang menanggung dosanya, kita membunuh Yesus yang menanggung. Bukan. Yesus itu menebus manusia, status kita itu dibenarkan dari manusia berdosa, dibenarkan menjadi manusia yang benar di hadapan Allah, baru kita bisa melakukan perbuatan tidak berdosa lagi. 1 Timotius 1 ayat 15. Ini yang kalian nggak pahami antara dosa waris dengan perbuatan dosa. Dijelasin berkali-kali, rak mudeng-mudeng kalian itu. Oke, Soalnya- Syafii, menurut Anda Kabil dilahirkan di mana? Menurut Anda? Ayo Syafii, Kabil dilahirkan di mana? Kalau memang dosa Adam itu tidak turun kepada anaknya, kenapa Kabil itu ikut diusir juga? Harusnya dinaikin langsung ke sorga, jangan ikut-ikutan bapaknya. Lo itu kan coba sampai. Adam dan Hawa sebelum lahir, Oke. Qabil dan Habil. Pak siapa Kabil namanya? itu lahir di mana? Lahir di dunia. Oh, Anda belum baca tafsirnya. Pak Sapi, ya Pak Sapi, Iya. Pak Sapi. Yang dimaksud Bentar, kawan-kawan sorry, kita Kristen saya kasih itu. data dia dulu. Coba Anda baca. Ini Ibnu Katsir ya. Ya, saya setuju ya kalau yang dimaksudkan apa kawan-kawan Pak Sapi, kita itu menanggung akibat dosa orang tua kita dahulu, itu betul itu. Coba Di dalam kita yang saya pahami dalam keislaman juga demikian. Salah satu akibat dari dosa orang tua kita dahulu itu bahwa kita saat ini ada di bumi. Itu kan demikian adanya. Itu dipandang dari sisi syar'inya. Dipandang dari sisi kauni, ada menjawab di hadis itu tadi. Jadi memang tidak ada pertentangan kita di sini gitu. Enggak kan sampai kan kita nggak juga percaya. menanggung dosa Adam. Coba Ya, sampai ya. baca. Kalau saya menolak untuk mempertentangkan yang tidak bertentangan. Coba sampai coba Anda baca. Lalu mana-mana. dia kata kami dilahirkan di dalam surga. Kok bisa si Kabil ini diusir juga keluar dari surga? Ini tafsir Anda yang bicara. Ayo coba. Dengan Qabil Kami dilahirkan di dalam surga, sedangkan mereka dilahirkan di bumi. Berarti Kenapa di Kabil? dalam Islam Kain dan Habil ini lahirnya di surga ya, beda dengan Alkitab ya. Enggak, kami Habil di dilahirkan bumi. dalam surga. Sedang Ya, Qabil kami dan- itu ke Anda tahu siapa nggak? kami? Ini Kabil, tentang Kabil dan Habil. Kabil ini dia begitu lahir sama saudara perempuannya, dia kan kembar nih. Itu dilahirkan Ya, di surga. kembar. Nah, si Habil dan saudara perempuannya itu dilahirkan di bumi. Baca, Kabil bicara apa? Habil, ya kan? Coba Anda baca yang jelas deh. Pas saya kasih ayatnya. Ini tafsir Ibnu Katsir. Kabil, ia menolak dan tidak suka kawin dengan saudara perempuan Habil. Karena ia menyenangi siapa? Saudara perempuannya sendiri. Yang satu kandung berarti ya. Bukan satu kandung, maksudnya yang kembarannya dia. Kabil senang sama kembarannya Habil dia. itu dan Labuda. Lalu ia berkata, siapa ia di sini? Lalu dia berkata, siapa? Habil. Kabil dong, kan? Ah, Iya, Qabil. Kobil berkata, kami dilahirkan di mana nih, Pak Syafi'i? Dalam surga. Masa dalam surga. Kalau dia dilahirkan di dalam surga, kenapa dia juga dibuang ke bumi? Berarti itu kan gini tafsirnya, setelah makan buah itu baru nampaklah aurat-auratnya gitu. Jadi kan belum lahir. Pertanyaan saya, dia dilahirkan di dalam surga. Si Kabil dilahirkan di dalam surga. Kalau dia tidak menanggung dosanya Adam, kenapa dia dikeluarkan dari surga? Itu dulu.
Kami Bingung kan Pak Syafi'i? ya tafsirnya ini yang Jadi bingung. begini Pak Syafi'i. Jadi gini, kita kaum muslimin itu hanya mempertentangkan apa yang dipertentangkan Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mempertentangkan ini dan itu terkait itu. Jadi apa yang didiamkan oleh agama ini jangan kita jadi sok tahu mempertentangkannya. Ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin itu. Ini Bang Sumarlin ini Jadi bunda sendiri ya. yakin apa Iya. enggak ya Bang Sumarlin ini sama Al-Quran ini? Jadi gini, di dalam kekristenan maupun di dalam keislaman itu ada kita hal-hal yang sama. Makanya kita kita diajarkan untuk ta'alu ila kalimatin sawa. Jadi yang sawa kita nggak usah kita pertentangkan. Justru kita itu jadi lebih hebat daripada Nabi kalau gitu. Situ poin saya Bapak-bapak. Oh, lebih hebat dari Nabi. Iya. Karena di dalam hadis itu sudah dijelaskan apa-apa saja yang kita bertentangan tuh. Kalau yang lain itu apa yang didiamkan oleh agama ini maka wajib kita mendiamkannya. Sebab kalau kita mencongorinya, mohon maaf saya menggunakan kata yang kasar, artinya kita lebih hebat daripada Nabi, lebih hebat daripada Tuhan itu. Oh, Kurang lebih iya. itu. Oke. Sepakat suhu Sumarlin. Soalnya Jadi itu di dalam baru Quran terlihat, sendiri dikatakan orang berdosa tidak dapat Dan itu Orang banyak terjadi berdosa saat tidak di dapat TikTok ya, kawan-kawan muslim begitu. menanggung orang berdosa lainnya. Dan itu sama dengan yang dikatakan Alkitab. Kenapa? Karena yang bisa menanggung dosa kita adalah orang yang tidak berdosa. Karena konsep di dalam dosa di dalam agama adalah hutang. Maka dikatakan orang yang berhutang itu tidak bisa menjadi penanggung hutang orang lain. Nah, kalau yang ini yang kita beda di situ. Ini yang bisa dibahas. Kalau yang tadi Pak Syafi'i jangan membahas. Oh sama Pak, sama. Makanya dalam Quranmu itu dikatakan orang berdosa tidak bisa menjadi penanggung orang berdosa lainnya. Siapa yang nanggung? Di dalam hadismu dikatakan orang Yahudi dan Nasrani yang menjadi penebus dosamu dari neraka. Nah ini konsep yang aneh. kok bisa? Ya, karena yang harus menjadi penebus itu harusnya orang yang tidak punya dosa, betul nggak Duran? Iya. Itu lain Anda lagi. percaya nggak Pak Sumarlin? Kalau Nabi Anda Itu pun lain lagi pembahasannya. Nabi Tapi Anda beda. pun dia mengatakan bahwa sahabatnya itu ditebus oleh kedua orang tuanya. Anda percaya nggak? Maksudnya orang tuanya si Nabi ya. Nabi Anda loh mengatakan loh, biarlah orang tuaku menjadi tebusan untukmu. Maksudnya apa tuh? Itu apa namanya istilahnya kalau kita bilang sumpah lah apakah itu ya gitu. Bukan sumpah. Demi Sumpah. biar ibuku anakku jadi tebusan untukmu dan seterusnya. Itu Iya. itu istilah di Kenapa dikatakan keumuman tebusan? bahasa mereka itu Kenapa idiomatik dikatakan ya. tebusan? Menyertakan. Tapi saya lagi tidak membahas itu Bang Doran. Saya bukan bidangnya membahas. Ini loh, aku belum pernah mendengar Nabi, ya kan? Salah menyertakan kedua orang sebagai tebusan kepada seorang selain satu. Anda nggak Ada hadis Pak kaitannya tentang Yahudi dan Nasrani menjadi tebusan bagi itu ada. mendapatkan Bagi pelajaran. salah seorang orang itu ada hadisnya. Anda nggak mungkin. Tapi yang dimaksud di sini itu bukan seperti yang dipahami kawan-kawan kita ini. Itu ada pembahasan tersendiri. Kenapa dikatakan tebusan di sini? Itu lebih bagus menghadiri pengajian terkait itu pembahasannya. Saya bukan ustadz. Pengajian. Tapi gini Pak Sumarlin, Pengajian Pak itu Sumarlin. maksudnya belajar ya dari para guru terkait itu. Kayak pemahaman begini, Pak. pada originalnya. Sepakat suhu Sumarlin. Begini Pak Sumarlin, tapi biarkan saja karena Pak Syafi'i ini kan memahami dari sudut pandang kawan-kawan polemikus yang lain. Dia Ya ini yang saya tidak sesalkan juga kawan-kawan polemikus sebagian ini di Konoha ini, aduh makin memperuncing Ya, keadaan dia kita, makin berjauhan. menolak istilah dosa waris, dosa asal itu kan karena Sebenarnya dia yang dipertentangkan tidak itu mau adalah mendengar konsep ketuhanan saja. tidak mau mendengar penjelasan dari pihak Kristen. Nah, maunya menabrakkan antara istilah dari konsep polemikus dengan konsep kekristenan. Jadi nggak apa-apa, dieksplor aja nanti kami yang meluruskan gitu. Siap. Meluruskan, menjelaskan. Ya Karena itu kawan-kawan tugas Kristen memang berhak juga menjawab ininya istilahnya mendefend ya, berhak beliau kawan-kawan dia terhadap bahwa begini loh. sifatnya polemikus. Saya juga tidak mendengar.
Ini paralel yang surat 7 tadi ya, yang Al-Araf itu ya. Bahkan dijanjikan bahwa tidak akan mendapat celaka di surga. Ini udah dijanjikan nih. Lu di surga, lu gak ada kematian, lu gak ada celaka. Pertanyaannya KPI, kenapa Anda mati manusia? Ya kodratnya meninggal. Kodratnya meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Oke, kalau kodratnya meninggal, berarti ketika di surga Adam pun meninggal. Enggak. Kalau enggak, kenapa Anda bilang semua yang bernyawa pasti mati? Kan Loh, kodratnya. itu tuh untuk di bumi. Oh, Sejak diturunkan di bumi. Anda di bumi itu karena Adam atau karena keinginan Anda sendiri? Anda lahir di bumi? Iya, karena Adam. Karena Adam. Berarti Anda menanggung konsekuensi, impact daripada perbuatan Adam. Ya, setuju saya di situ. Lah memang kan gini. Turun dulu ya kawan-kawan ya. Halo kawan-kawan. Saya turun dulu ya. Jangan dulu Bang Sumarlin. Pak Ini kita udah lama nggak berdiskusi Pak Sumarlin. Cepat Asik saya kalau dengan Bang Opel. Hanya saja kalau pembahasan kayak tadi saya belum siap dalam keadaan menelaahnya kembali diskusi dan apa seterusnya. kayak itu yang santai-santai Pak Sumarlin diskusinya ya kan udah lama juga kita berapa lama ya? Ini Ya udah kan nanti lama kapan-kapan lah ya. logika. Kapan-kapan lah Pak Sumarlin. Yuk, makasih. Yuk, Yuk Pak Sumarlin. yuk, Ya, Fit, ya. yuk, makasih semua kawan-kawan. Yuk. Muslim di bawah tuh masih nggak ngerti-ngerti loh, heran aku. Memang kan gini. Sebelum bumi diciptakan itu kan Allah ingin menciptakan khalifah di muka bumi gitu. Betul. Kalau dia ingin menciptakan khalifah di bumi, lalu kenapa dia menjanjikan kepada Adam untuk tinggal di surga? Saya ikutin ini ya perkataan Anda bahwa itu surga. Sebenarnya itu bukan surga, itu kebun. Adam itu bukan di surga, kebun. tapi di jannah. Jannah itu kebun atau taman, itu Firdaus, itu taman Eden. Jannah Gini. itu surga. Pak Duran menambahin narasi Itu bukan ya. di samawat, Menambahin. Pak. Kata yang Nambahin. dikatakan Quran Anda sebagai surga itu bukan surga, itu jannah. bukan. Tahu nggak jannah? Jannah itu artinya taman Eden. Adam tuh Oh, nggak pernah taman diciptakan Eden. di surga. Oh gitu. Gini. Saya nambahin narasi ya. Tadi ada Duran menunjukkan hadis kalau tidak salah ya. Menunjukkan Sebentar. hadis. Bro, Sebentar Duran. Iya, aku masih nyambung itu. Nggak. Masih nyambung yang Masalah tadi. jannah doang, masalah jannah. Coba Pak Sapi baca. Hmm. Secara Ayatnya etimologi. apa ini? Jannah. Kita bicara jannah. Kan Anda bilang jannah itu bukan kebun. Ini dari etimologi Yahudi, kata Gan Eden itu di dalam pemikiran timur dekat purba adalah satu taman yang tertutup. Sama ini seperti kata jannah dalam tempatmu, kebun yang tidak terlihat. Ini saya ambil dari jurnal ya, jurnal Universitas Banten ya. Coba. Jannah secara etimologi adalah apa? Ini sama seperti dalam Cina purba. Di dalam filsafat, di dalam Cina purba, manusia pertama itu diciptakan di dalam satu kebun yang tertutup. Makanya saya berkata, apa itu Taman Eden? Taman Eden itu seperti portal. Kalau Anda misalnya pernah lihat film Narnia, ya ketika Anda masuk ke situ, Anda itu tiba-tiba bisa masuk ke dunia lain. Itulah portal antara dimensi roh dengan dimensi kita. Ya, sama seperti kalau Anda pernah mendengar tentang segitiga Bermuda, itulah Taman di Eden. Ya, suatu tempat aksis mundi poros bumi ini, tengah-tengahnya dunia ini, di mana itu ketika Anda masuk ke Taman di Eden, Anda itu berada di dunia lain. Nggak di bumi juga nggak di surga. Itu adalah tempat di antara. Orang timur dekat purba menyebutnya aksis mundi. Tempat yang menghubungkan antara dimensi roh dengan dimensi kita. Nah ini kalau itu lebih dalam lagi, Anda nggak mungkin ngerti. Makanya ketika dikatakan turun dari sini, Taman di Eden itu Anda baca di kitab Yeskiel 28 ayat 12, itu dikatakan gunung kudus Allah. Ketika dikatakan turun, itu turun dari tempat yang tinggi. Maksudnya turun dari tempat dimensi roh itu, turun kemana? Ke Arets, ke bumi. Tapi untuk masuk ke Taman di Eden itu harus melalui bumi, Pak. Itu portalnya di bumi. Ya, maka dikatakan Taman Eden itu pertemuan antara 4 sungai, Pison, Gihon, Efrat, dan Tigris. Itu Anda baca itu di dalam Alkitab kami. Di mana Syafi'i? Oh iya, memang di surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nggak ada surga, Pak. Adanya jannah. Jannah itu Oh, adalah iya, iya. taman. Hmm. Ya. Tapi kalau Anda bilang
Allah itu penguasa surga dan bumi. Kalau neraka bukan kuasanya berarti ya. Loh. Neraka itu diberikan kepada siapa? Iblis. Oh, Tetapi iblis, ya. kuasa kerajaan neraka itu dipegang oleh Yesus di mana? Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Berarti neraka punyanya iblis gitu ya. Neraka itu diciptakan untuk iblis dan malaikatnya, Pak. Bukan neraka punyanya Loh. iblis. Yang menciptakan Mereka neraka. itu Kamu tuh salah memahami maksud Bu Sophie. Itu bukan punyanya iblis, tapi tempat penghukumannya bagi iblis. Begitu. Tujuan yang utama menguasai neraka diciptakan itu untuk yang menguasai Bu Sophie. iblis. Bukan, nggak ada Bu Sophie ngomong dikuasain untuk iblis menguasai neraka. Nggak ada. Nggak ada Bu Sophie ngomong. Kamu melintir omongan, framing, kamu fitnah. Nah, itu kan gini, Tuhan itu penguasa surga dan bumi. Nah, kalau neraka, Neraka itu diciptakan Tuhan untuk tempat penghukuman iblis. Bukan iblis yang menyiksa, itu ajaran dongeng. lah itu tadi Tuhan penguasa surga dan bumi. Lah kalau Bu neraka, Sophie masih hidup nih Pak. Bu Sophie itu masih ada di sini. Bapak nggak usah pindah. Sekarang Iya. tanya sama Bu Sophie. Bu Sophie ada nggak ngomong bahwa iblis menguasai neraka? lah tadi, Ini melintir ngomong. Loh, tadi bicara gitu. Mana ada? Gak ada Bu Sophie ngomong gitu. Tadi Bu Sophie ngomong gitu, yang menguasai neraka itu iblis. Oh, nggak ada, aku dengar tadi itu diciptakan untuk Blanco iblis. itu hanya meluruskan pernyataan Bu Sophie, begitu yang benar. Oh, untuk iblis dan malaikat gitu. Malaikat yang Emang neraka jatuh. itu untuk iblis dan malaikatnya. Nggak pernah Malaikat dikatakan itu bukannya- neraka itu. Ibu Sophie, Neraka- saya mau tanya sama Ibu Sophie tadi. Neraka sebenarnya tidak pernah dari diberikan tadi kepada manusia. Tanya tentang penjelasan Ibu Tidak Sophie. diberikan manusia. Enggak, neraka tidak pernah diberikan kepada manusia awalnya. Terus, Iya, itu kan neraka itu manusia yang berdosa, malaikat. Neraka itu. siapa bilang? Untuk malaikat dan untuk iblis dan malaikatnya itu pertama. Bukankah Serta malaikat para itu pengikut tidak iblis. pernah melakukan dosa, malaikat itu? Bahkan itu di Anda. Tapi percaya gak? Anda bilang malaikat tidak pernah melakukan dosa, Anda percaya itu? Ya ada 2 malaikat yang pernah diberikan. Nah, sekarang Anda bilang ya ada. Tadi Anda bilang malaikat tidak pernah melakukan dosa, tapi sekarang Anda ngaku itu ya kan ada. ini Bang. Aduh. Ini itu kan malaikat yang karena gini. Tugasnya kan beda-beda, Bang. Jibril Pertanyaan menyampaikan saya, wahyu. oke, malaikat Jibril dikasih akal atau tidak? Ya kan beri tugas satu. Tapi gue apa? setuju Duran gue setuju kalau malaikatnya mereka itu nggak diberi akal. Buktinya ada pernah malaikat kena tonjok matanya sama Musa, sampai keluar matanya. Kan nggak punya akal Pertanyaan malaikat. saya nih. Oke, Pak Sapi, pertanyaan saya. Kenapa? Jibril dikasih akal apa kagak? Dia kan diperintahkan untuk Dia dikasih wahyu. akal apa kagak? Enggak, pertanyaan saya dia dikasih akal apa kagak? Oh, maaf, Dia punya saya akal, salah, Pak. salah gini. Diberikan nafsu. Sekarang diberikan nafsu, bukan diberikan akal. Ya, ralat. Jibril punya akal gak? Punya. Punya akal. Punya nafsu? Itu yang harut marut itu diberikan Iya. nafsu. Diberikan nafsu. Ya. Jibril punya nafsu gak? Enggak. Enggak. Bapak tahu bagaimana Maryam dibikin bunting sama dia? Loh, bisa. Enggak. Pandang ngarang ini Anda ini. Saya ada tafsirnya. Ada Al-Qurtubi. tafsir ngawur lagi ditunjukin. Oh, ngawur. Nggak mau saya. Oke, Tafsir Bapak nggak tahu jelas itu. enggak? Bapak tahu bagaimana Jibril itu membuntingin Maryam? Tahu? Oh, berarti gini,
Berarti Yesus anaknya Jibril. Kalau gitu Anda bilang gitu. Ayo. Loh, Isa dan Yesus berbeda. Loh. Kok beda? Berbeda. Sama lah. Sama. Enggak. Sama-sama punya kitab Injil. Beda Pak, ceritanya aja beda kok. Ya mesti beda lah, bang dicelencengin, melenceng. Balik lagi nih. Kamu yang melencengin. Bapak tahu bagaimana Melencengin. Maria? Saya tanya Pak, saya tanya, tas asli sama tas palsu yang keluar duluan yang mana? Isa itu bukan Tuhan, Yesus itu tasnya. Tuhan. Saya tanya, LV Mana sama ada tas Tuhan asli. jadi manusia kemudian mati. Tas Hermes asli dan tas LV asli sama kopiannya mana yang lebih dulu keluar? Kok bisa pindah ke tas ini? Ya Saya beda tanya, lah. yang asli sama yang palsu mana yang lebih dulu Pak keluar? Syafi'i beda Isa sama Yesus. Oh, Isa beda. itu Tuhan, manusia, Saya tanya, Yesus itu Pak, Tuhan. yang asli Gitu sama aja yang sih, palsu Bang. menurut Bapak mana yang lebih dulu beredar, yang lebih dulu Udah keluar? paham kan? Asli Uang asli sama uang palsu yang lebih dulu dicetak, yang asli apa yang palsu? asli. Ya sudah, makanya Loh. ceritamu tuh palsu semua tuh abad ke-7. Oh nggak bisa ya asli lah. Dari awalnya sudah tidak ada keraguan di dalamnya, kok Anda masih ragu ya berarti ya botol lah. Loh, yang tidak ada keraguan itu adalah Injil dan Torah. Makanya dikatakan zalikal kitabu, kitab itu. Kitab Oh, apa yang kitab. dimaksudkan Quran? Yaitu Injil dan Torah. Nggak ada keraguan di dalamnya. Ngarang. Kok ngarang? Zalikal kitabu artinya apa? Saya tanya di Al-Baqarah 2. Pak Syafi'i, saya mau tanya dulu sama ini. Enggak, saya tanya dulu. Zalikal kitabu. Itu artinya apa? Kitab itu. Ya sudah, kita Kata kerjanya itu kan, bukan ini kan kata kerjanya. Nah, itu kan yang nggak kau dibilang tapi. kepada Muhammad itu kitab itu. Nah, kan. Kitab apa? Pada zaman Muhammad belum ada Quran kok. Quran Lah, itu iya, adanya kapan? Ada kitab Quran itu kapan? Saya tanya. Ya abad ke-7 lah. Yang dimasukkan dengan kitab itu pada zaman Muhammad siapa? Muhammad aja bersumpah di atas Torah kok. Nah Muhammad iya tuh kita kan mengangkat tangannya di kita atas kan Taurat. meyakini Zabur, Taurat, Injil itu sebagai kitab Loh, yang kamu nggak meyakini. Buktinya ketika saya bacakan Taurat, Zabur, dan Injil, kamu tidak yakin itu. loh kan memang sudah berubah isinya. Mana yang berubah? Kalau Mana yang berubah? firman kita percaya, yang tapi berubah. kalau perkataan yang lain kami tidak Saya yakini. tanya, kitab Gitu. mana di dalam kitab saya berubah mana? Mana kitab mana yang tunjukkan mana? Yang babi tentang babi, Yang babi mana? tentang makan babi. Loh, di situ ada tidak boleh makan onta nggak? Apa onta yang berkuku Yang berubah itu yang tentang Yang berubah Isa itu yang dan Tuhan kamu. itu. Karena di Itu dalam pasal Sama kan? kitab saya, di dalam perjanjian baru, Nggak usah bahas dulu hukum babi. makanan itu hanya berlaku bagi bangsa Israel. Tidak berlaku bagi bangsa itu lain. maksudnya. Bangsa lain itu pakai hukum Nuh, Pak. Karena saya tuh bukan orang Yahudi. Sampai sekarang hukuman makanan itu berlakunya bagi bangsa Israel, bukan bangsa Goyim. Haram untuk bangsa Israel berarti untuk Anda halal gitu ya. Bukan, itu berlaku hanya bagi bangsa Israel. Kamu baca nggak di dalam imamat? Iya pernah baca. Dia baca Bu. Itu kan Ini haram saja untuk salah. bangsa Israel. Boleh nggak makan Kitab unta? itu hanya untuk bangsa Israel, bukan Boleh bangsa tidak? yang sekarang Boleh tidak? ini. Kenapa Begitu kamu yang Pak Syafi'i Kenapa logikanya. kamu hanya mengutip makan babi? Boleh nggak makan unta di situ, makan udang, makan kepiting, makan lele, makan belut? Boleh nggak di situ? Siapa yang mengubah? Al-ayat berarti dalam hal Loopnya juga ini kitab itu hanya untuk bangsa Israel, bukan bangsa selanjutnya, kan begitu. Itu peraturan yang dikhususkan bagi bangsa Israel, botol, karena bangsa Israel melayani di ruang Maha Kudus, di bait suci gitu, Allah. betul. Iya tal ngerti tal betul. Tak ngerti kamu. Iya. Yang berbeda Kamu itu baca di dalam kisah para rasul. Bagi Yesus bangsa-bangsa adalah lain apa? Tuhan, Bagi bangsa-bangsa lain apa di kisah Isa adalah Nabi. Itu menjauh yang diri beda dari Pak perzinahan, Syafi'i. tidak boleh makan binatang yang mati dicekik, yang ada Pak darahnya. Syafi'i nggak mengerti lagi. Diam. Gak ngerti apa-apa. Baca di dalam perjanjian baru. Ya, bahwa bagi bangsa-bangsa lain itu dihalalkan makan binatang apa saja. Yesus berkata apa? Bukan makanan yang mengharamkan kamu, yang masuk ke mulut, tapi apa yang keluar dari mulutmu itulah mengharamkan kamu.
Baca dong perjanjian baru. Lalu kalau kalian mengikuti perjanjian lama babi, emangnya unta boleh makan di situ? Kenapa kalian makan unta? Kenapa kalian makan kelinci? Nggak boleh di situ makan kelinci. Kenapa makan kepiting, udang, belut, lele? Diambil semua Pak, jangan sepotong-sepotong kalau hukum itu. Kalau kami, hanya 10 hukum Taurat Musa itulah yang dikatakan ditulis di dalam loh hati kita. Kalau hukum seremonial sudah digenapi Yesus. Hukum sipil seperti makanan itu nggak berlaku lagi. Gak ada suaranya semua ini. Kalau si botol itu tadi bilang Isa sama Yesus sama, udah kafir, udah murtad. Karena Yesus itu kan anak Allah. Di Al-Quran mana ada Yesus anak Allah? Goblok cara berpikir muslim memang. Guys, tadi dia turun sendiri kan, bukan di kick kan, nanti framing lagi. Turun sendiri dia. Mana muslimnya? Aku udah mau gereja lagi nih. Pasti kalau ngambil air sepotong. Maka itu jangan teriak-teriak, akhirnya pada kabur kan tuh ontaknya. Teriak-teriak sih. Kok nggak kira Bukan sama kalau- lagi? Black Bull. Tadi mau ngomong apa Black Bull? Bull, Ah, mau ngomong apa lu? lupa gua. Lu kayak, Gua udah kayak mau- Mamat juga. Lu kayak Mamat juga, lu suka lupa. Iya, gue menambahin narasi gini tadi itu yang buruk. kalau memang tujuan utamanya jadi khalifah, ya itu nggak perlu dikasih warning soal kalau kamu ke bumi kamu celaka itu. Kan ada yang lo tunjukin tadi kan. Betul, di surga kamu tidak akan mendapat celaka. Iya. Jadi apa namanya, bukan tujuan utamanya bukan khalifah. Justru udah di warning. Kan mereka nggak runut bro. Ayatnya itu compang-camping, nggak runut, Iya. jadinya susah memang. Jadi mereka tuh kayak apa ya namanya itu ya, antara terminologi dengan dalilnya itu nggak nyambung. Kayak misalkan tiada yang serupa dengan Allah, ternyata Adam serupa dengan dia. Lalu istilahnya soal khalifah ya, soal khalifah itu ternyata di ayat sebelum Adam makan buah kuldi itu sudah ada peringatan jangan sampai dia diturunkan ke bumi karena celaka, mati dia kan nggak boleh di situ bro.
Karena jannah itu sebenarnya kebun bro, bukan di surga. Iya. Garden. Kebun, taman itu maksudnya taman Eden. Cuma mereka tuh nggak tahu aja. Maka di dalam terjemahan bahasa Inggris Quran mereka itu pakai kata garden, bukan. Di dalam apa? Di dalam terjemahan Quran Hidupin bahasa Inggris itu, dispenser tadi. terjemahan Kenapa Quran itu bisa bahasa jadi Inggris surga ya? itu bukan pakai kata heaven tapi pakai kata garden. Di terima Indonesia kenapa jadi surga ya? Ya karena tafsirnya kan. Semua kan gara-gara tafsir. Oh alah. Karena tafsirnya kan bicara bahwa Adam itu dibentuk dari berbagai macam ini nih, berbagai macam tanah. Tanah yang bau busuk segala macam. Kesian loh, Adam itu dibentuknya kesian. Kalau nggak salah dari 5 warna tanah. Oh, itu dia pantesan air maninya hina, bro. Karena materinya dari yang bau-bau busuk. Iya. Tanah busuk. Iya, tanah yang jelek. Kesian bener Adam itu. Ampun dah. Makanya betul juga benihnya benih hina kan? Ontak kalau dikasih mau baca gak tafsirnya? Oh tafsir itu kan cuma tafsir. Tapi kalau kita bicara ayat doang, oh kita perlu tafsir. Nggak bisa cuma ngeliat ayat. Lucu juga mereka kadang-kadang. Kesian. Iya, mereka standar ganda. Iya. Bahkan muslim-muslim yang nggak bisa bahasa Arab nekat. Oh, harus lihat bahasa Arabnya. Harus lihat bahasa Arabnya. Kayak udah jago banget gitu ngomongnya. Udah bisa bahasa Arab aja. Giliran ada orang Kristen yang bisa bahasa Arab. Oh, Arabnya beda. Arab Quran dengan Arab itu beda. Aduh. Circular reasoning. Bro, tafsirnya kejem loh. Maryam dibikin bunting kejem loh tafsirnya. Bener. Pakai jari-jari bro. Gimana bro? Lihat bro. Al-Qurtubi enggak PDF soalnya Itu pasti, kalau PDF itu pasti tafsir PDF buatan kiamat itu. iya. Serem dibangkitin syahwatnya Maryam sama Jibril. Gila kan? Itu Ngapain pasti coba? PDF. Kan gitu sering narasinya. Paling mentok omongannya PDF gitu, buatan Oten, buatan Yahudi, paling gitu mentok. Bukannya bahas isinya, bahas yang enggak. Nanti aja kalau ada mereka datang bro. Amunisi. Karena malu Halo, Pak mereka setelah mau tahu arti sebenarnya. Ya halo. Mereka aja bingung. Di tempatnya Edis aja diskusi mengenai apa ayat menyusui itu, aduh pusing kali ini sama muslim. Muter sampai si Edisnya sampai pusing. Iya. Ayat menyusui itu ditetesi di sendok, padahal nggak ada pernah dibilang begitu. Cuma mereka udah malu kan dengan ajarannya ini. Nggak, coba itu kalau ditetesin gimana tuh? Itu si Aljabar bilangnya katanya pakai wadah. Kalau pakai wadah ngapain repot-repot istilahnya menyusui? Enggak, itu kalau ditetesin gimana itu? Jadi mukanya Enggak, itu enggak betul. menengadah begitu dong. Iya, ulama Arab aslinya lebih jujur kok. Mereka mengatakan itu di ridho, itu artinya ya dikenyot. Emang betul kayak menyusui anak gitu. Dari Ibnu Katsir bahaya juga tuh bahasanya, 1 kenyotan 2 kenyotan. Iya, Ngeri. itu kapsir ya. Iya. Langsung dia nggak bisa Itu- jawab ketika ditunjukin 1 kenyotan dan Itu 2 kenyotan.
mereka itu kenapa bisa begitu, karena mereka nggak punya kepentingan untuk menang debat, nggak punya kepentingan untuk dapat koin, nggak punya kepentingan untuk dipermalukan. Jadi mereka tafsirannya lebih jujur. Kalau sekarang kan banyak kepentingannya, takut kalau menggunakan itu gitu. Nah, kalau dipermalukan mah, kalau mereka istilahnya jujur, mereka juga nggak merasa malu gitu loh. Cuma kan mereka ngeyel. Iya sih, ternyata memang mereka nggak punya kemaluan, betul sih. kitab asli yang dalam bahasa Arabnya tuh ketika saya cari ya dalam terjemahan bahasa Indonesia tuh nggak jujur loh terjemahannya. Nggak sama. Ketika misalnya Brother Ahmed ataupun CP gitu yang membacakan dari kitab bahasa Arabnya, saya baca di bahasa Indonesia tuh terjemahannya nggak jujur, nggak sama. Iya, biasalah. Beda sama bahasa Arab aslinya. Ya kan ada kepentingannya, Bu. Kalau apa adanya begitu, jujur begitu, ya banyak yang murtad nanti. Gitu. Iya. Nggak ada lagi kambing nih. Nggak ada. Kambing yang naik cuman yang botol-botol. Nggak begitu. Itu tafsiranmu sendiri tuh. Nggak ada itu. Tadi waktu gua sempat buka on cam itu nggak sengaja muka gua kelihatan, itu ada yang lihat nggak? Nggak ada. Kebetulan gue lagi merokok tadi di luar. Oh, kalau kelihatan juga ngeblur nih, percuma. Nggak, tadi jelas banget lagi waktu gua nunjukin yang bahasa Yunani itu. Rupanya gua lupa Kagak. flip gue ini nggak sempat gua tutup. Kagak, maka itu sebelum online tutup dong. Pakai plester kayak pakai apa kayak. Pakai topeng sebelum live coy. Gua tahu lo kalau gua HP on cam gitu lo takut disaingin nih Sopiatul. Takut beralih hati. Gitu ya Duran. Lo kan lama kan. Lo jangan ngomong yang enggak ada lo. Kan lo sering gue- cerita tuh. Ntar gue dipitnah lagi. Udah nggak usah ngomong yang aneh-aneh dulu. Isna, kau naiklah Isna, kau naiklah. Kita lihat ilmu seberapa, ayo naik kau, naik. Isna. Jangan congor aja kau di bawah. Siapa sih? Ada si Isna itu typingan terus ya tadi. Gua kan udah setting privat nih di akun gua ini. Dan gua nggak pernah konekin dengan nomor HP, tapi beberapa kawan gua kok tiba-tiba bisa langsung masuk jadi pertemanan. Gua cek, gua nggak pernah nerima dia apa segala macem. Kalau Ini pakai Black Bull ini orang FIC. iya Ya apa dia? itu Suaranya si kayaknya tampan, kenal. si kampak Oh, kapak naga geni lu. yang dulu ngefans sama Nah. Sopiatul dan Duran. Dulu ngefansnya sama Sopiatul dan Duran doang. Maksud lo? Tanya dia. Gue yang pernah Dia buat masuk. Kapak sunat kan lu, kapak sunat kan? Iya. Dia gara-gara ngeliat debat Sopiatul sama Duran, akhirnya dia masuk, diajak sama si Kelvin ke CIA gitu. Emang lu pernah debat sama gue? nggak pernah. Bukan, maksudnya ngeliat Sopiatul debat, ngeliat Duran debat gitu loh, bukan berdua debat. Enggak, gue kenal Duran itu justru waktu gue masuk Zoom. Gue tuh nggak fans sama lu. Gue taunya Bu Sopiatul. Terusnya waktu di Zoom lu tanya, lu tahu nggak kenapa nama gue Per? Itu pertama kali gue ketemu. Karena Vertigo. Lu bilang lu ngefans sama gua, akhirnya masuk. Ya, lu nggak bisa dipercaya lu.
bener bro, gue tuh ngefans pertama itu mau Bu Sopiatul waktu dia pengajaran tapi gue pas masuk di Zoom itu baru tahu kalau dia suka ngamuk-ngamuk gitu. Kalau di itunya kan bagus banget kalau di YouTube-nya ini kata-katanya itu gitu. Tapi kalau lawan diskusi Suka ngamuk-ngamuk. Gue mau ngamuk sama si Kadrun kalau botol. yang waktu Nggak tahu kan, kalau Bu dia pernah Sopi ngamuk sama gua juga. waktu Bu Sopi jadi moderator Sam Semen kan, waktu Sam Semen nanya gue jawab langsung pusing ini apa Sam Semennya langsung pergi dari seminar gitu katanya. Kalau Sam Shaman memang orangnya begitu. Aku udah 2 kali ketemu dia. Cuman dia ada kelainan jiwa. Jadi dia itu punya apa sih kalau orang kita ngomongnya bipolar. Bipolar. Jadi dia punya teman bayangan. Gitu, dia suka ngomong sendiri. Cuman memang kecerdasannya luar biasa dalam hal ketika dia khotbah. Aku melihat ada pengurapan ya. Jadi Tuhan itu memang pakai setiap orang dengan cara yang berbeda mungkin ya. Ketika dia khotbah di depan, itu ayat Alkitab itu bisa hafal semua dia. Dan dia bilang sama aku begitu dia dikasih satu topik, itu dia nggak ngapalin, tapi ayat itu keluar kayak dikasih tahu nih ayatnya di sini, ayatnya di sini, dia bisa hafal. Itu mungkin pengurapan dia ketika khotbah. Jadi ketika dia berkhotbah bicara tentang firman Tuhan, sama dia sehari-hari ini beda nih. Mudah nggak? Aku nonton yang dia ngobrol sama makan itu dia beda gitu loh orangnya. Tapi mantan emang pendeta, orang yang bipolar itu mantan pendeta, cerdas semua. mantan pendeta yang jadi mualaf lalu debat dengan dia beberapa kali pertemuan akhirnya balik lagi itu ada kan itu memang hebat dia diskusi. Iya, makanya aku akui Bukan hal itu dia hebat. bukan mantan pendeta, dia cuman penginjil, evangelis. Nanti gue cek lagi kayaknya Iya, dia Dia Memang evangelis juga. biasa, terus dimualafkan. Dia evangelis. Masih botol. Gitu. ganteng kan orangnya, yang satunya itu orangnya tinggi. Nah, dia tuh kayak mungkin waktu itu dia merasa dia wanes atau apa, feeling gue sih gitu ya. Jadi goyang. Ketika goyang, akhirnya dia hubungin Sam Semun. Itu, gue lihat. Pokoknya kalau orang wanes itu kayaknya gampang banget dimualafkan menurut aku. Iya betul, mudah. Itu dan Cemumek wanes. Unitarian kayaknya dia dan Cemumek. Memang sektor pondasi yang paling kuat itu ya Tritunggal. Kalau bisa jelasin. Tapi emang lebih kompleks sih ya kalau gue bilang. Tritunggal lebih kompleks, lebih agak susah sih. Buat gimana ya, kalau buat yang awam-awam agak lebih susah gitu. Tapi harus kita jelasin yang masuk akal. Lu jelasin pakai cara wanes, oplak otak kita. Iya, justru yang lebih kompleks itu yang bikin kita kuat gitu maksudnya. Wanes itu mirip kayak Muslim. Kayak di Al-Ma'arij 40 aja dia bilang Al-Ma'arij 40 itu Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Itu kan jawaban Wanes Pentakostal itu. Gitu. Bingung tuh sampai Kabil lahir di surga. Gak ada yang tahu kan. Lo tuh paling nggak bisa dengan orang bohong ya. Lu tuh bisa ini aja kalau yang tadi siapa namanya tadi si beruang lapar kan ikut dibilang. pendalaman Di medsos tuh yang Pendalaman jujur Alkitab. cuma Duran, yang lain tuh bohong. Kayak si Madia tadi lo bisa bilang ditetesin sendok. Wah kalau aku tuh udah kusantlap itu. Tapi itu tadi di tempatnya si Edis. Bohong banget loh dia tuh. Heran aku. Ya Zaman mungkin dulu emang payudaranya udah ada diperes, ya kan, payudaranya diperes terus mulutnya nganga jadi ditetesin, kan bisa begitu. Iya, botol kali mereka itu bohong sekali. Tapi kalau mereka jujur ya emang agamanya akan terlihat sangat buruk banget. Ya. Gue yang ngakak itu omongan papa jahat tadi. Ngapain sih kalian bantah-bantah? Itu kan enak katanya. Paling enak itu. Ngapain dibantah-bantah kata si papa jahat? Iya, setuju. Jangan dibantah-bantah katanya.
yang namanya Eko kan bilang, makanya itu saya mah Sahih Bukhari sama Muslim itu masih saya pertanyakan. Gila gak? Hadis sahih dipertanyakan. Aduh. Dulu mereka nggak pernah mempertanyakan itu Bukhari sama Muslim. Sekarang setelah kita bongkar, mereka jadi mempertanyakan itu. Anehnya ya, ketika kita mengatakan mana Isra Mi'raj, wah mereka dengan bangganya di hadis. Begitu kita baca hadis, itu hadis kan ada yang doib, ada yang ini, ada yang ini. Wah, pokoknya banyak sekali alasan mereka itu. Heran aku. BTW ada yang tahu nggak ya di hadis apa itu tiba-tiba dalam belakangan ini dari sahih jadi doib gitu. Kayaknya ada hadis yang nggak menguntungkan tiba-tiba di aplikasi berubah jadi doib gitu. Saya pernah dapat share dari kawan tapi hilang shareannya postingannya. Ada yang tahu nggak? Hadisnya dari sahih di Apa? Iya dari sahih jadi doib di aplikasi gitu, di aplikasi HP, tapi saya lupa di mana, nggak nyimpen lagi. Ada yang tahu nggak ya? Jadi gini, doib itu sebenarnya dipakai kok. Contoh, Iya. tanya aja, itu syarat untuk air wudhu apa? Pasti dikatakan begini nih, air itu suci selama tidak berubah warna, rasa, dan bau. Nah, itu sebenarnya hadis doib. Doibnya di mana? Doibnya justru di matannya. Selama tidak berubah rasa, warna, dan bau, itu tidak pernah ada. Itu tambahan. Tetapi mereka pakai gak? Mereka pakai. Sebagai apa? Sebagai syarat air untuk wudhu. Banyak hadis doib yang mereka pakai sebagai hujah. Waktu debat dengan Metatron itu kan si Kors pakai hadis doif. Itu jelas-jelas doif. Lalu ditunjukin nama Metatron ini doif. Lalu Juma bilang katanya doif juga bisa dipakai. Itu ada bertebaran fittingnya waktu si Juma Ya, bilang. jadi Doif dia juga bisa dipakai. jadi itu cherry picking. Mana yang mereka suka yang menguntungkan dipakai. Iya. Orang bismillah dalam Al-Fatihah aja itu hadis doib kok. Kenapa mazhab Syafi'i itu menggunakan hadis doib? Itu hadis doib loh. Bismillah. Seharusnya nggak ada kata Bismillah. Mau ngomong apa mereka? Itu ada yang minta diangkat tuh. Di bawah ada yang mau diangkat dosa-dosanya. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Ah ya. Shalom. Ya, salam bro. Ya, ini saya mau nanya sama Bu Sopi nih tentang kelahiran ini. Kelahiran Yesus Kristus di Migdal Eder itu tertulisnya di mana ya? Mika 5 ayat 2, Mika 4 ayat 12 atau 16 itu. Migdal Eder itu kejadian 31. Di mana mau catat dulu? Kejadian 31. Ayat berapa ya? Ayat 5 atau berapa ya? Aduh, handphone gua tuh lagi mana ya? Lupa gua. Itu sama di Mika berapa, Bu? Mika 4 Menara Kawanan Domba itu loh, itu Migdal Eder. Mika 4. Ayat? Ayat berapa itu? 12. Yang ada tulisan Menara Kawanan Domba itu ayat berapa? 16 apa ayat 12 tuh? Ntar aku lagi membayar. Iya, soalnya tadi saya masuk di forum Muslim. Kejadian 35 ayat 21 Migdal Eder. Kejadian? 35 ayat 21 Migdal Eder. 35 ayat 21.
Dia ditanya katanya lahirnya Yesus Kristus itu tertulis di mana? Ya saya jawab, tapi ditanya lagi tertulis di mana katanya. Ya saya bingung. Bethlehem Efrata itu ada di Mika. Langsung dia buka data dari Romo katanya tahun 2021 tertulis katanya di dalam goa. Begini ya, Migdal Eder itu bukan kayak kandang domba seperti Indonesia ya. Memang dia itu kayak tebing. Jadi kalau kita kan selama ini kan kita mikir, wah kandang domba nih mungkin dari kayu lah apalah. Enggak seperti itu. Itu dia bentuknya tebing. Dan memang ya kalau orang bilang goa ya benar juga goa gitu loh. Terus makanya saya balik tanya kan. Oh, Mika 4 ayat 8. Mika 4 ayat 8. Mika 4 ayat 8 ya. Hmm. Lalu tadi saya tanya balik sama mereka. Lah jelas berbeda lah dengan Isa. Isa lahirnya di bawah pohon kurma. Dia langsung bertanya di mana dalilnya. Nah saya belum pernah mendapatkan tuh selama dengar Saran nih buat dirimu bang. Sengaja kalau belum punya pengetahuan yang dalam jangan masuk ke kadrun. Si Feris nih, nama pun Feris nyaranin ke kamu. Ya justru itu masih banyak belum tahu juga. Jadi makanya saya timbal balik terus pertanyaan dia itu saya balikin lagi. Naiklah kau Ista, naik. Kita lihat ilmumu sampai mana. Ntar ya, aku sudah harus berangkat ke gereja nih, bentar lagi. Aduh, sakit perut lagi aku. Gara-gara kadrun, mahku sampai naik. Minum itu dong, teh hijau tiap hari biar lambungnya nggak kambuh. Hijau? Iya. Cuman ya begitu deh, kalau awal-awal pasti mual, enek. Rasanya emang gak enak. Coba aja. Lagi udah tahu ada lambung, emosi bukan yang dikontrol, mas, dia aja meledak-meledak. Loh, orang aku ngomong, dia ikut ngomong kok. Ya maksudnya ya udah, nggak usah terlalu dibawa ya nggak usah dibawa perasaan gitu, biarin aja. Bilang aja kau nggak ada ilmu Isna. Tapi taping bisa kau dibawa. Terlalu nantang-nantang, kata Bu Sofiatul. Kalau gue tadi nggak sakit perut, udah gue santlap tadi. Nah, kalau lo nggak bisa debat, lo tanya aja melalui tappingan. Nanti kami yang di atas jawab. Si Fat mana Fat? Bubuk dia. Aduh. Ditinggal sama dia, Komal. Jangan-jangan Bupet sudah bobo cantik. Tuh, ada pertanyaan dari Isna, Bu Sofi, Yesus itu siapa ya? Yesus itu kakakku. Kakakku yang paling sulung. Jawabannya udah ngerti belum? Kakak sulungku itu namanya Yesus, sahabatku. Naiklah kau Isna.
Gumilang itu tadi ngototnya luar biasa ya. Itu nggak mau denger penjelasan lawan diskusi. Siapa? Siapa yang Gumilang? Iya. Ya salah. Isna itu mau jawaban yang serius katanya. Coba Turan kasih tahu. Isna Apa? itu jodoh. Yesus itu siapa? Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, udah ya. Apalagi yang mau ditanya, mending naik aja lah, kok kita gak debat, nanya baik-baik aja. Yesus utusan, iya dia utusan. Utusan yang seperti apa? Baca Zakaria 4:8-9. Baca yang ini ya, yang apa? King James. Kalau nggak di Bible Hope-nya. Jangan yang terjemahan bahasa Indonesia. Dia datang sebagai Raja Mesias. Sebagai penguasa di bumi ini. Raja itu artinya Tuhan, penguasa di bumi ini. Aku geli lihat si Edis tadi. Ya Tuhan, otot-otot leher tidak tegang selama 10 hari. Tapi ya di sini lagi nggak di Indonesia soalnya. Ntar kalau website Al Hayat jadi bantuin ya teman-teman ya untuk ngisi artikel, ada yang kurang. Ya teman-teman bisa belajar dari situ. Orang-orang Kristen yang dibawa ya kebanyakan botol-botol. Kebanyakan cuma tim-tim hore doang. Gue bingung loh. Nggak pernah Kalian mau nggak nyatet. usah berdebat ya. Apa sih gunanya berdebat melawan Muslim? Gunanya Enggak, banyak. Salah satunya Duran ini nggak jadi kawin sama Muslim. iya, tapi kan itu udah masa lalu. Nah, naik aja, tanya, kami nggak usah debat. Gitu. Supaya anakmu tidak jatuh. Lalu ada pendeta yang anaknya bisa jadi mualaf. Gimana itu? Dasarnya nggak kuat berarti. Karena kebingungan itu. Yesus Tuhan, kalau Tuhan kenapa berdoa kepada Tuhan kan gitu. Kalau Anes Pentekostal susah itu jawabnya. Kagak, mereka jawabnya gampang bro. Mereka bilang apa? Mereka kan Yesus lagi memberi contoh. Gitu. Lagi memberi contoh. Gila gak? Doa pada diri sendiri sesuai dengan Al-Ma'arij 40. Ya sih, gue sebenarnya harus mengurangi emosi gue nih. Soalnya kalau gue denger Kadrun udah teriak-teriak, gue emosi jiwa. Ya udah, maka itu jangan makan daging. Iya betul. Gue banyak makan sayur lagi di sini. Tapi daging Makan putih nggak buah-buahan. apa-apa sih. Banyak yang bilang daging putih nggak apa-apa. Itu Kayak makanan sama ikan, Eden, Bu. ikan, ayam nggak masalah. Daging putih, jangan daging merah. Daging merah kan itu tuh sapi. Sebenarnya gini guys, di dalam tubuh kita itu, ini menurut dokter ya, setiap pagi jam 6 sampai jam 7 tubuh kita ini memproduksi hormon rasa lapar. Jadi kalau kita turuti rasa lapar kita untuk kita kenyangkan, wah itu yang buat kita macem-macem gitu. Misalnya pagi-pagi Kagak kita lah. sudah makan. Iya betul. Tergantung bro. Kalau gue bilang tergantung Makanya genetiknya. gini, inilah yang menjadi mungkin jawaban dari teman-temanku yang muslim ya. Dia kan bilang gini, padahal baru sahur ya, tapi kok jam 6 sudah lapar kali ya, gitu. Dan ternyata ada waktu itu teman kami juga dokter, dia bilang gitu. Jadi setiap pagi di dari jam 6 sampai jam 7 pagi itu tubuh memproduksi hormon rasa lapar gitu. Jadi kita juga harus hati-hati gitu. Jadi jangan nafsu pagi kita dituruti dengan sangat kenyang, gitu sih katanya.